Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Kembali lagi ke pertemuan berikutnya mengenai materi kita, yaitu matematika wajib, yaitu rasional dan irasional satu variabel. Oke, rasional dan irasional satu variabel itu, yang pertama kita membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat ini mungkin di SMP sudah pernah kamu pelajari. Ya kan, di mana bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil dari 0, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar dari 0, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil sama dengan 0, dan AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0. Di mana dengan A, B, C-nya adalah konstanta dan A-nya tidak sama dengan 0. Berarti nilai A-nya ini tidak boleh 0, ya kan? Kenapa dikatakan pertidaksamaan kuadrat? Karena memiliki pangkat tertinggi itu adalah 2. Ya kan? Pertidaksamaan kuadrat. Berarti dan dia pertidaksamaannya tandanya lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini? Langkah yang pertama adalah jadikan ruas kanan sama dengan 0. Berarti harus kita ubah ruas kanan itu menjadi sama dengan 0. Yang kedua, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Ya, berarti pangkat 2-nya ini harus positif, gitu kan? Yang ketiga, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linier, katanya. Udah tahu kan cara memfaktorkan, di SMP sudah pernah dipelajari. Tetapkan nilai-nilai 0, nolnya, misalkan X1 nilai 0 terkecil, X2 nilai 0 terbesar, di mana X1 lebih kecil dari X2. Yang terakhir, lihat tanda ketidaksamaannya. Oke, supaya lebih jelas kamu perhatikan contoh yang saya buat ya. Yang pertama contohnya adalah X kuadrat kurang 5X lebih kecil sama dengan min 6. Berarti kita jawab ya, nomor 1. X kuadrat kurang 5X lebih kecil sama dengan min 6. Gini kan? Yang pertama itu adalah kita kerjakan gimana caranya jadikan ruas kanan sama dengan 0. Berarti kita buat sama dengan 0, X kuadrat kurang 5X, pindahkan 6-nya ini ke kiri. Negatif pindah tempat tanda berubah. Jadi tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Udah. Ya kan? Setelah itu lihat koefisien variabel berpangkat 2-nya udah sudah positif, ya kan? Karena ini X kuadrat, bukan min X kuadrat, oke? X kuadrat. Sekarang langkah selanjutnya apa? Uraikan ruas kiri atas faktor-faktor. Berarti kita harus cari faktornya. Gini kan? Gimana cari faktornya? Berarti di sini X, di sini X. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Pikirkan. 1 kali 6, 6 kali 1, 3 kali 2, 2 kali 3, benar? Itu 6 ya. Tapi kalau ditambah atau dikurang hasilnya negatif 5. Kalau ditambah hasilnya negatif 5. Berapa itu? Iya, 3 sama 2 kan? Min 3 kali min 2, berapa? Min 6 kan? Min negatif kali negatif hasilnya positif ya kan? Berarti min 3 tambah min 2 hasilnya berapa? Negatif 5. Paham ya di sini ya? Berarti 1 min 3, 1 min 2. Kita kalikan coba. Negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Min 3 tambah, kan harus kita tambah. Tambah min 2, min 5. Oke, inilah dia faktor-faktornya dari pertidaksamaan kuadrat. Langkah selanjutnya, X1-nya gimana? X1-nya ini, X2-nya ini. X kurang 3 sama dengan 0, cara carinya. Berarti X sama dengan 0 tambah 3. Berarti X sama dengan berapa? 3. X2-nya, X2 sama dengan X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 2. X sama dengan berapa? 2. Ini X1, ini X2, ya kan? Terus langkah selanjutnya gimana? Kita buat di garis bilangan. Kan udah kita pelajari ya di garis bilangan. Dah, kita buat di garis bilangan.
0 itu berada di tengah, gini kan? Berarti ada nilai X1-nya 3, X2-nya 2. Berarti ini X1-nya berapa? X1-nya. Oh, karena katanya X1 harus lebih kecil dari X2. Berarti kita buatlah di sini X1 ini X2 gitu ya. Ini 2, ini 3. Gitu kan? Lihat tandanya. Tertutup kan? Ini. Udah kita pelajari kemarin. Tertutup. Berarti ini tertutup. Ini juga tertutup. Gitu kan? Uji angka 0. Uji angka 0, ganti X itu dengan 0. 0, masukkan ke akar-akar. 0 kurang 3, apa? Negatif. Negatif 3. 0 kurang 2, negatif 2. Ini kan tanda kurung, artinya perkalian. Berarti negatif kali negatif. Kita kalikan tandanya. Hasilnya apa? Positif. Berarti di daerah 0 ini kan batas. Batas, ini batas. Di daerah 0 ini hasilnya positif. Ada batas, tanda berubah. Ada batas, tanda berubah gitu. Lihat tanda kita. Lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti itu di daerah apa? Negatif. Berarti di daerah negatif. Inilah kita arsir. Nah, HP-nya berada di antara 2 dan 3. HP-nya adalah X lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu cara bacanya. Oke, lanjut. Untuk soal yang nomor 2. X kuadrat kurang 2X lebih besar dari 8. Nah, ini gimana? Berarti kita pindahkan juga kan? Kita pindahkan 8-nya ke kiri. Menjadi X kuadrat kurang 2X. Ini positif. Kita pindah menjadi negatif 8 lebih besar dari 0. Gini kan? Berarti sampai sini. Positif kan X kuadratnya? Oke, lanjut berarti. Kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya ini X, ini X. Karena X kali X, X kuadrat. Oke. Sekarang, berapa ini? Perkalian yang hasilnya adalah negatif 8. Perkalian 8 itu kan ada 1 kali 8, 8 kali 1, 4 kali 2, 2 kali 4. Itu perkalian 8 kan? Sekarang yang hasilnya dikali dia negatif 8. Tapi kalau ditambah dia hasilnya min 2. Berarti ini negatif 4 sama positif 2. Gitu kan? Kenapa Bu? Enggak 8. 1 kali negatif 8 benar negatif 8. Tapi kalau misalnya 1 dikurang 8 berapa? Negatif 6. Ya? 1 dikurang 8 berapa? Negatif 7. Nggak bisa ya? Ini berarti tidak bisa. Ini kenapa Bu enggak ini? Min 2 tambah 4 hasilnya positif 2. Karena utangnya cuma 2, uangnya 4. Makanya Ibu buat ini, min 4 ditambah 2. Min 4 itu utangnya 4, uangnya 2. Masih ada utang. Cocok kan? Oke. Pelajari pelan-pelan. Berarti ini X kurang 4, X tambah 2. Gitu kan? Sekarang X1, X-nya berapa? Seperti ini buat. Berarti X1 sama dengan X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 4. X sama dengan berapa? 4. Ini. X2-nya X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Mana lebih besar? 4 atau min 2? 4. Berarti kalau lebih besar, itulah dibilang namanya X2. Ini X1 gitu ya. Berarti kita buat dalam garis bilangan. Masukkan ke dalam garis bilangan. Buat nolnya di tengah. Ya kan? 0 itu selalu berada di tengah antara negatif dan positif. Berarti min 2 itu berada di daerah mana? Di daerah. Di sebelah kiri 0 kan? Ini min 2. Ini 4. Lihat tandanya. Lebih besar dari. Kalau lebih besar dari berarti ini terbuka. Ini terbuka. Oke? Sekarang uji angka 0. Masukkan ke akar-akar. 0 kurang 4. Negatif. 0 tambah 2, positif. Negatif kali positif, apa? Negatif. Berarti di daerah 0 ini hasilnya adalah negatif. Ini ada tanda batas positif. Oke, ini batas ini ya. Di 2 sama 4 ini, min 2 sama 4 ini ada batasnya. Lihat tandanya, lebih besar dari. Kalau lebih besar dari, berarti itu daerah positif. Berarti kita arsir yang daerah positif. Inilah dia.
Oke, HP-nya gimana, Bu? Berarti HP-nya adalah, ini kan min 2 ke kiri. Artinya ke kiri tuh lebih kecil. Berarti X lebih kecil dari min 2 atau, pakai atau karena HP-nya ada 2, ya kan? Atau X ini lebih besar 4 ke kanan kan? Semakin ke kanan semakin besar. Berarti X lebih besar dari 4. Karena terbuka dia, jadi tandanya seperti ini. Paham sampai sini ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Kamu perhatikan nomor 3. 3x kuadrat kurang 8x ditambah 10 lebih kecil sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 31 ya. Tambah 31. Yes. Oke. Berarti kita dekatkan yang ruas kanan ini ke kiri. Kita pindahkan supaya menjadi ruas kanannya sama dengan 0 ya. Menjadi 3x kuadrat kurang 2x kuadrat kurang 8x tambah 4x tambah 10 kurang 31. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, sekarang kita kurangkan. Yang sejenis tapi ya, 3x kurang 2x. X kuadrat min 8 tambah 4. Min 4x. 10 kurang 31. Berapa 10 dikurang 31? Berarti min 21. Lebih kecil sama dengan 0. Sampai sini sudah selesai. Berarti ini dia persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadratnya. Gitu kan? Kita tinggal cari akar-akar. Berapa akar-akarnya? Kali-kali yang menghasilkan 21. 1 kali 21, 21 kali 1, 3 kali 7, dan 7 kali 3. Ini kan? Tapi hasilnya harus negatif 4 kalau ditambah. Berarti min 7 sama positif 4. Min 7 tambah 4, min 7 tambah 3 hasilnya min 4. Min 7 kali 3 hasilnya negatif 21. Berarti kurang 7 tambah 3 ya. Berarti X-nya, X kurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 7. X sama dengan 7. Ini X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 3. X sama dengan negatif 3. Mana dia lebih kecil? Itu adalah X1-nya. Berarti ini X1, ini X2. Langkah selanjutnya kita buat di dalam garis bilangan. Oke? Berarti 0, ini min 3 sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Gitu kan? Berarti ini batasnya, ini batasnya. Lihat tandanya, lebih kecil sama dengan, pakai sama dengan, berarti ini tertutup, ini tertutup, gitu kan? Kalau udah tertutup, kita uji angka 0. Masukkan ke akar-akar. 0 kurang 7, negatif 7. Tandanya yang perlu ya, bukan hasilnya. Tandanya itu hasil dari tanda dari hasilnya itu apa? Itu yang perlu. 0 kurang 7, negatif 7. 0 tambah 3, positif 3, ya kan? Negatif kali positif, apa? Negatif. Berarti di daerah 0 ini adalah negatif. Positif. Oke? Sekarang lihat tandamu. Lebih kecil dari itu daerah mana Ibu bilang? Daerah? Iya, negatif. Kalau lebih kecil itu daerah negatif. Berarti arsir daerah negatif. Ini gimana HP-nya? Berada di antara min 3 dan 7. Berarti HP-nya adalah X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 7. Inilah dia HP-nya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, lanjut nomor 4. Negatif X kuadrat tambah 5X tambah 14 lebih besar dari 0. Jadikan ini ruas kanan. Ini udah sama dengan 0. Udah jadi 0. Tapi langkah keduanya apa katanya yang tadi?
Jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Kebetulan di sini pertidaksamaan kuadratnya bernilai negatif. Gimana caranya, Bu? Berarti kita harus kalikan dengan negatif supaya menjadi positif. Ingat yang kemarin saya bilang, kalau dikalikan pertidaksamaan dengan negatif, berarti tandanya berubah. Berarti menjadi x kuadrat kurang 5x kurang 14 lebih besar berubah menjadi lebih kecil dari 0. Oke? Bisa ya? Berarti udah jadi dia seperti bentuk umumnya, ya. Udah positif kan? Kita carilah dari sini akar-akarnya. Berapa akar-akarnya? Kali-kali 14 yang menghasilkan 14. 1 kali 14, 14 kali 1, 7 kali 2, 2 kali 7. Ini kan? Yang hasilnya nanti ditambah negatif 5, berarti min 7 tambah 2. Min 7 tambah 2 kan min 5. Min 7 kali 2 min 14. Berarti x kurang 7, x tambah 2. Gitu kan? Berarti x kurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 7, x sama dengan berapa tuh? 7. X tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurang 2, x sama dengan min 2. Mana yang lebih besar? Ini lebih besar, ini x2, ini x1. Buat HP-nya, buat di dalam garis bilangan. 0, min 2, ini 7. Lihat tanda lebih besar dari, berarti ini terbuka, gitu kan? 0 ini uji ke akar-akarnya. Ganti x dengan 0, ini batas ya, ingat ini ada batas. 0 kurang 7, negatif. 0 tambah 7, positif. Negatif kali positif, negatif. Berarti ini adalah negatif. Ini positif. Ini positif. Ya kan? Lihat tandamu. Tandamu itu adalah yang sudah kamu kalikan dengan negatif. Bukan yang tadi ya. Yang ini berarti tanda kita. Yang sudah kita kalikan dengan negatif. Berarti lebih kecil dari. Lebih kecil dari daerah apa? Negatif. Berarti daerah negatif. Inilah kita arsir. Oke. Berarti HP-nya gimana? HP-nya itu berada di antara min 2 dan 7. Berarti X lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 7. Oke. Inilah materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya sama Ibu langsung lewat WhatsApp. Mudah-mudahan kamu mengerti mengenai materi kita hari ini, mengenai pertidaksamaan kuadrat. Untuk mencari akar-akar, kamu bisa cari soal di mana aja. Kamu coba-coba sendiri ya. Oke, selamat pagi semuanya.